beautiful. It's perfect. Burik, cantik. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul A Dangerous Death. Film ini mengisahkan seorang gadis cantik yang mencintai om-om sekaligus menjadi pembunuh dari istri om itu. Dan dengan teganya, ia juga telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Parah banget nih Cuk. Kok ada wanita setega ini demi cintanya kepada om itu ia rela melakukan apapun. Mungkin hati wanita ini sudah tertutup dengan cintanya. Terkadang cinta itu memang buta dan tempok sekali. Oke, tanpa kebanyakan kata-kata dan ungkapan hati, kita langsung saja ke alur ceritanya dan kita ke kamar mandi. Buat kalian yang jomblo, gua doain cepet dapat momongan. Film diawali dengan wanita cantik yang lagi main game burik. Wanita ini bernama Julie. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang laki-laki. Tidak lain tidak bukan adalah ayah kandungnya yang bernama Peter. Ketika malam hari, mereka pun makan malam bersama di sebuah restoran. Julie yang merasa kasihan dengan ayahnya yang sudah lama menjadi duda, ia pun menyuruh ayahnya untuk menikah lagi dengan cara mencari pasangan di aplikasi online dating. Tetapi Peter tidak mau karena ia masih mencintai almarhum istrinya. Jadi istri Peter alias ibu Julie itu sudah meninggal. Julie pun terus memaksa ayahnya untuk mendaftar dating. Dating itu adalah sekelas aplikasi pencari jodoh gitulah. You could just try it out for me. Sesampainya di rumah, Peter pun akhirnya mencoba mendaftar aplikasi dating karena ia juga penasaran dengan aplikasi itu. Keesokan harinya, Julie mendapati bahwa ayahnya telah mendaftar aplikasi dating. Tiba-tiba ada pesan masuk dari aplikasi itu. Julie pun langsung memberitahu ayahnya dan melihatkan foto wanita cantik itu. Tetapi Peter tetap tidak tertarik dengan wanita itu. Kemudian Peter bergegas berangkat ke kantornya. Diam-diam Julie membalas pesan dari wanita itu dan mengajak wanita itu untuk berkencan. Kemudian Julie menelpon ayahnya untuk berkencan dengan wanita itu. Awalnya Peter tidak mau, tetapi karena Julie terus memaksa, akhirnya ayahnya pun mau. Malam harinya Peter pun menemui wanita itu. Awal ketemu aja wanita itu sudah memeluk Peter dengan tanpa basa-basi. Mereka pun mengobrol santuy. Oh, wanita ini bernama Alexis. Alexis kemudian bercerita bahwa ia hanya sebatang kara, orang tuanya sudah meninggal semua. Alexis juga menceritakan profesinya yang menjadi seorang dokter bedah. Kemudian Peter bertanya kepada Alexis, "Apakah kamu seagresif ini kepada semua laki-laki?" Alexis pun menjawab, "Aku hanya mengejar apa yang aku inginkan." Kemudian mereka pun pulang ke rumah Peter dan tanpa basa-basi lagi mereka langsung melakukan, ya taulah, apalagi Peter udah lama nggak menanam benih. Apalagi Alexis itu beringasnya kayak gitulah. Kalian lihat sendiri kan, baru ketemu aja udah peluk-peluk terus. Keesokan harinya setelah melakukan semalaman, Alexis pun bangun dan langsung pergi ke ruang tamu untuk melihat foto keluarga Peter yang dipajang di situ. Setelah itu, Peter, Julie, dan Alexis pun sarapan bersama. Kemudian Julie bertanya kepada Alexis tentang pekerjaan dan keluarganya. Alexis pun menjawab bahwa orang tuanya sudah meninggal semua dan ia menjadi dokter bedah. Setelah mengobrol, Alexis mengambil makanan semaunya sendiri dan bermesraan dengan Peter di depan Julie langsung. Julie pun merasa kesal. Setelah Alexis pergi dari ruangan itu, Julie meminta kepada ayahnya untuk menjauhi Alexis karena kelakuan Alexis yang tidak punya tata krama. Ayahnya pun tidak mau dan berkata, "Bukannya kamu yang menyuruh ayah untuk mencari ibu lagi?" Julie yang kecewa atas jawaban ayahnya pun pergi ke rumah pacarnya. Yang jomblo jangan ngiri ya. Berdoa terus agar cepat ketemu sama jodohmu. Oke, ini namanya Billy, pacarnya Julie. Julie meminta kepada Billy untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ternyata Julie ingin menyelidiki profesi Alexis di rumah sakit itu. Setelah bertanya kepada jajaran rumah sakit itu, ternyata tidak ada yang kenal dengan Alexis.
apalagi bekerja di situ. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas pergi. Di sisi lain, ketika jam makan siang, Peter yang sudah rindu berat dengan Alexis pun pulang dan meminta jatah. Setelah Peter puas, ia pun bergegas pergi ke kantor lagi. Panas-panas pakai AC menanam benih rasanya seperti menjadi Iron Man, cuk. Gua nggak kuat ngebayanginnya, cuk. Keesokan harinya, Julie memberitahu kepada ayahnya bahwa tidak ada dokter bedah yang bernama Alexis di rumah sakit itu, dan mengatakan bahwa Alexis itu berbohong akan profesinya selama ini. Peter yang tidak percaya dengan Julie pun memanggil Alexis untuk menjelaskan di depan Julie. Alexis lalu mengatakan bahwa dirinya itu baru saja diterima di rumah sakit dan informasi di rumah sakit itu belum diupdate. Peter pun langsung percaya dengan jawaban Alexis. Gimana nggak percaya, orang Peter itu udah dapet jatah terus, cok. Jatahnya udah malam siang semaunya udelnya sendiri, cok. Bebas si Peter mah. Namanya juga orang jatuh cinta, dunia ini serasa milik kita berdua. Yang jomblo jangan ngiri ya. Lanjut cerita, di saat Alexis lagi teleponan dengan nada marah-marah, diam-diam Julie melihat dan mendengarkannya. Karena pengen pipis, Julie pun pergi ke kamar mandi dan meninggalkan HP-nya di meja. Julie yang sangat kepo dengan Alexis langsung memfoto nomor dan alamat yang ada di HP Alexis. Namun Alexis pun tiba-tiba datang dan mengetahui hal itu. Alexis yang emosi pun langsung menampar Julie. Julie pun langsung pergi sambil menangis. Billy, where are you? Belum jadi ibu tiri aja udah berani nampar, apalagi kalau udah jadi ibu tiri. Parah nih, ntar ujung-ujungnya KDRT. Julie yang sudah memfoto nomor dan alamat di HP Alexis pun langsung mendatangi alamat itu. Dan yang keluar adalah pria setengah baya agak tua. Julie lalu berkata pada orang itu bahwa dirinya adalah teman Alexis. Pria tersebut langsung mengajak Julie masuk. Ternyata pria itu adalah ayah kandung dari Alexis. Padahal Alexis mengaku kepada Julie dan Peter bahwa ayahnya telah meninggal. Ayahnya juga mengatakan bahwa Alexis gila semenjak ditinggal mati oleh ibunya. Padahal sebelum gila, Alexis pernah menjadi perawat di sebuah rumah sakit. Can't call here anymore. You got that? I don't have time for that kind of foolishness. God needs to get back on her meds. Julie yang telah mengetahui semua cerita Alexis pun langsung bergegas pergi dengan secepat kilat. Tidak lama setelah itu, Alexis pun datang ke rumah ayahnya. Alexis berkata kepada ayahnya bahwa dirinya akan segera menikah. Namun ayahnya malah meminta agar Alexis tidak pergi lagi dan tinggal di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akan penyakit kejiwaannya itu. Ayah Alexis juga berkata bahwa tadi ada temannya yang datang. Alexis pun kaget dan menanyakan ciri-ciri orang tersebut. Ayahnya pun langsung menjelaskan ciri-ciri temannya itu dan apa saja yang mereka bicarakan. Alexis yang menyadari bahwa itu adalah Julie, dengan amarahnya ia langsung menusuk ayahnya. Sungguh anak yang biadab dan durhaka. Ya. Lanjut cerita, ketika Julie pulang ke rumah, tiba-tiba ia dibius oleh Alexis sampai tidak sadarkan diri. Setelah sadar dan dengan posisi diikat, Julie mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui jati diri Alexis yang sebenarnya. Alexis yang marah pun akhirnya menceritakan semuanya yang terjadi di masa lalu. Ternyata ketika istri Peter ataupun ibu Julie sedang dirawat di rumah sakit, Alexis mengintip Peter dari kejauhan. Ibu Julie juga mengetahui bahwa Alexis sering mengintip Peter. Kemudian ibu Julie pun memanggil Alexis dan memberi nasihat kepadanya. Ibu Julie berkata, "Tenang saja nak, nanti kamu akan bertemu dengan orang yang benar kamu sayangi dengan tulus, dan jika kamu telah menemukan orang itu, jangan pernah kamu lepaskan." Keesokan harinya Alexis kembali menemui ibu Julie dan berkata bahwa dirinya telah menemukan orang yang ia sayangi dengan tulus. Ibu Julie pun menjawab, "Siapa?" Kemudian Alexis pun berkata, "Suamimu tante," dan langsung membekuk ibu Julie sampai meninggal. Sungguh wanita biadab. Di saat Alexis bercerita, diam-diam Julie menelpon ayahnya. Peter yang mendengarnya pun langsung bergegas pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, Peter yang ingin menyelamatkan Julie tiba-tiba digebuk Alexis dari belakang yang membuatnya terjatuh. Tidak sampai di situ, Alexis juga berusaha untuk menusuk Peter. Julie yang berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya pun langsung membantu ayahnya dan melilit Alexis dengan kain di sampingnya. Lanjut cerita, terlihat Julie yang sedang menjenguk ayahnya di rumah sakit. Julie juga berkata bahwa dirinya akan selalu menemani ayahnya dan ia pun pergi. Setelah Julie pergi, Peter kembali membuka aplikasi online dating. Nih om-om kok nggak ada kapoknya ya? Padahal kan ya nyawanya hampir melayang karena perkenalan di aplikasi dating. Di sisi lain terlihat seorang dokter yang akan masuk ke ruangan. Ternyata dokter itu masuk ke ruangan Alexis. Alexis kemudian berkata kepada dokter itu, "Maukah kamu menjadi temanku?" Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentok sekali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah intinya, jika kalian bertemu dengan orang yang baru saja kalian kenal itu harus hati-hati dan selalu waspada. Belum tentu di depan baik, di belakang juga baik. Dan jangan terlalu percaya dengan orang yang baru saja kita kenal. Dengarkan nasihat orang di sekitar kalian dan see you next time. Bye. Jangan lupa buat kalian untuk rebahan tentunya kalian akan lebih montok kalau rebahan. Bye.